Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa dapat memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3, yaitu 1. Sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian saja. Untuk operasi penjumlahan, misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Contohnya, 20 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 20. Kita lihat di sini ya, 20 ditambah 15 hasilnya adalah 35. Sedangkan 15 ditambah 20 juga hasilnya 35. Jadi dalam operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Walaupun posisinya ditukar, tetapi hasilnya tetap sama. Untuk perkalian juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran, di mana A kali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 20 dikali 4 hasilnya sama dengan 4 dikali negatif 20. Kita perhatikan di sini ya, negatif 20 dikali 4 hasilnya sama dengan negatif 80. Sedangkan 4 dikali negatif 20 hasilnya juga sama dengan negatif 80. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Jadi walaupun urutannya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini juga hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian saja. Misalnya, buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contohnya, buka kurung 20 ditambah 5 tutup kurung ditambah 30 hasilnya akan sama dengan 20 ditambah buka kurung 5 ditambah 30 tutup kurung. Kita lihat di sini bahwa urutan bilangannya sama ya, hanya tanda kurungnya saja yang bergeser. Kita kerjakan atau kita operasikan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya sama ya. Kemudian sifat asosiatif pada perkalian, buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Contohnya, buka kurung 10 dikali 5 tutup kurung dikali negatif 4 sama dengan 10 dikali buka kurung 5 dikali negatif 4 tutup kurung. Kita operasikan bilangan-bilangan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah sama. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sifat asosiatif juga berlaku untuk perkalian. 3. Sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini hanya berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan.
A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Contohnya 10 dikali buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung. Angka di luar tanda kurung akan kita sebar ya. Langkah yang pertama 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 7. 10 dikali 5 hasilnya 50 dan 10 dikali 7 hasilnya 70. 50 ditambah 70 sama dengan 120. Nah, hasil ini akan sama dengan hasil dari operasi yang di sebelah kiri. Ya, kalau kita mengoperasikannya secara langsung, maka hasilnya juga akan sama 120. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 dikali 10 hasilnya adalah 120. Jadi operasi sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya sama. Nah, selain berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan, sifat distributif juga berlaku untuk perkalian terhadap pengurangan. A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikali C tutup kurung. Contohnya 10 dikali buka kurung 7 dikurangi 5 tutup kurung, itu dapat kita sebar menjadi buka kurung 10 dikali 7 tutup kurung dikurangi buka kurung 10 dikali 5 tutup kurung. 10 dikali 7 sama dengan 70. 10 dikali 5 sama dengan 50. 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Nah, hasil dari operasi yang ada di sebelah kanan akan sama dengan hasil dari operasi yang ada di sebelah kiri jika dioperasikan secara langsung. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi hasil sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Nah, anak-anak, mudah bukan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat? Kesimpulan kita hari ini yaitu 1. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang kedua, sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang ketiga, sifat asosiatif juga hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Yang keempat, sifat distributif berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.